Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita kembali. Kita fokuskan hati kita hanya pada Yesus. Kita mau memberikan waktu kita yang berharga hanya untuk namanya, untuk menyembah Dia, memuji Dia, tinggikan namanya. Biarlah pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari-hari baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau. Sebab tiada yang lain ya Tuhan yang kami mau banggakan dalam hidup kami. Selain kami punya Bapa yang baik seperti-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah meninggikan nama-Mu menjadi yang terutama dalam hidup kami. Memuliakan nama-Mu boleh menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan dengan hatimu, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu, berikan persembahan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kita. Sebab hanya Dia yang layak, sebab hanya Yesus yang layak terima pujian. Saya mau cinta Yesus. Angkat tanganmu, sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Oh haleluya, haleluya.
pujian syukur-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Sebab Kau terlebih dulu mengasihi kami. Kau berikan nyawa-Mu bagi hidup kami. Kami tak dapat balas Tuhan. Kami tak dapat balas kebaikan-Mu. Benar Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah seperti-Mu. Kami tak dapat balas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya melalui pujian penyembahan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami sadar kami tak mampu tanpa Engkau. Kami sadar kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dari lubuk hati-Mu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biarlah menjadi iman kita, menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dari hatimu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Mari dari hatimu sama-sama nyanyikan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Tuhan Yesus, kami ingin terus mengikut Engkau Tuhan. Kami ingin terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa bimbingan-Mu, tanpa penyertaan-Mu Bapa. Kami hanya mau Engkau yang ada bersama dengan kami untuk kami bisa menjalani hidup kami hari demi hari. Kami percaya Tuhan, bimbingan-Mu itu menguatkan kami. Bimbingan-Mu itu terus meneguhkan hidup kami. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan sesuai seperti apa yang Kau mau Bapa. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ini adalah bimbingan-Mu Bapa, untuk menguatkan kehidupan kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan hidupnya di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus kita alami setiap hari. Karena memang kasih-Nya Tuhan tidak pernah habis untuk kita nikmati. Untuk saat teduh hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan tentang rasa sakit yang berguna. Judulnya mungkin agak sedikit unik ya saudara, rasa sakit yang berguna.
Karena gini, banyak orang, umumnya orang itu tuh menghindari rasa sakit. Saya aja kalau punya masalah misalnya gigi saya mulai sakit gitu ya. Cepet-cepet saya minumin obat atau kalau nggak mempan ya saya harus ke dokter misalnya. Saya percaya juga banyak dari antara kita yang seperti itu. Misalnya ada hal yang nggak enak di badan gitu ya. Otomatis kita cepet-cepet untuk gimana mengobatinya. Entah itu minum obat ke dokter atau mungkin ya istirahat. Itu hal wajar memang kan saudara-saudara. Yang biasa kita alami sehari-hari. Tetapi yang saya mau sharingkan hari ini ada rasa sakit yang beberapa orang itu malah mencari itu. Beberapa orang itu malah mencari rasa sakit itu. Contohnya gini, kalau kita lihat di tempat gym, orang nge-gym gitu ya. Mereka bayarnya juga nggak murah, mereka itu pengen melatih otot mereka supaya ke depannya atau supaya nanti di jangka waktu yang mereka sudah perhitungkan itu otot mereka seperti yang mereka inginkan. Dan itu nggak murah saudara, kadang mereka butuh suplemen-suplemen yang kadang juga nggak enak juga. Sudah nggak enak, mahal juga. Tapi mereka tetap melakukan. Mereka pengen melatih otot mereka, mungkin ya sakit semua ototnya saudara-saudara. Pernah waktu saya ini punya olahraga ya mungkin simple, bulu tangkis, nggak jago amat juga. Mungkin sudah lama enggak pernah bulu tangkis, tiba-tiba pengen rutin bulu tangkis karena mungkin wah mulai badannya mulai enggak beres ini, pengen mulai olahraga gitu ya. Nah waktu pertama kali olahraga, kadang tuh setelah olahraga otot nih kayak kaku semua ya. Kadang tuh pernah enggak saudara bapak ibu semuanya itu mengalami lama enggak olahraga, tiba-tiba olahraga ngambil gayung aja suakit, kayak kaku gitu. Itu mungkin awal-awal yang dirasakan orang-orang yang melatih tubuh mereka untuk olahraga. Kadang tuh kayak gitu. Kakinya jadi sakit gitu loh waktu jalan lama ndak olahraga. Jadinya kayak kaku semua. Tetapi berangsur lama kelamaan saat mereka konsisten, saat mereka itu rutin melakukan aktivitas olahraga itu dengan konsisten, lama-lama sakit itu akan hilang dan mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal, entah itu badan mereka, entah itu kesehatan mereka. Tetapi di awal-awal pasti mereka akan melakukan aktivitas yang bisa dibilang itu menyakitkan gitu loh. Memaksa badannya untuk olahraga, ototnya dilatih terus supaya terbentuk dengan bagus. Itu kadang terjadi. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sering sekali kita menghadapi hal-hal seperti ini juga saudara-saudara. Jadi misalnya gini, dalam hidup itu kita sering banget ngalamin namanya tantangan, persoalan, entah itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, hubungan, entah itu hubungan dengan keluarga, dengan saudara, bahkan dengan rekan sepelayanannya kita di tempat kita melayani. Kadang semuanya tuh membuat kita tuh kecewa gitu loh. Hal-hal itu tuh kadang membuat kita tuh kecewa sampai kita tuh putus asa, bahkan sampai sakit hati. Pernah kan saudara-saudara mengalami hal itu? Prosesnya tuh kadang kita ndak enak gitu loh. Pengennya kita ndang menghilang aja, wis ndak mau, ndak gereja-gerejaan, wis menyerah gitu. Kadang tuh kita merasa seperti itu. Tapi coba gini saudara, saat kita mengalami hal-hal itu di dalam hidup kita, pikir sejenak. Semua hal itu yang terjadi bisa jadi caranya Tuhan untuk membentuk kehidupan rohaninya kita. Kayak tadi itu berolahraga, mungkin kita harus capek dulu, ototnya sakit semua. Tetapi hal itu menjadikan ototnya jadi bagus. Sama. Mungkin hal-hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa, kita sakit hati, kita menahan kesabaran. Itu bisa jadi caranya Tuhan untuk membentuk kehidupan kerohaninya kita. Kita nih pengen belajar sabar. Malah ditemukan sama orang-orang yang bonceng luar biasa.
Pasti Bapak Ibu pernah mengalami ini. Kondisi ekonomi lagi pas-pasan. Tuhan minta untuk nabur. Ini kan hal-hal yang tantangan-tantangan yang sering kita alami itu saudara-saudara. Dalam kehidupan kita. Ada ayat di Ibrani saudara. Ibrani 12 ayat 11 saya bacakan ya. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Nah ini hal-hal mungkin yang kita alami itu tidak mendatangkan sukacita tetapi malah mendatangkan duka cita. Berikutnya, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Olehnya itu siapa? Ya oleh ganjaran atau hal-hal yang menurut kita tuh membencekno, mungkin menurut kita ini membuat kita ini kecewa, sakit hati. Kadang hal-hal itu perlu supaya membentuk kerohanian kita, kehidupan kita menjadi lebih baik. Tekanan masalah akan membuat kita dewasa secara rohani, saudara-saudara. Asal respon kita terhadap hal itu benar. Respon kita terhadap tekanan, terhadap masalah itu benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat gini saudara-saudara, Tuhan akan selalu menyertai loh. Saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi pencobaan, saat kita menghadapi hal-hal yang rasanya sakit semua. Ingat, Tuhan itu menyertai dan memberikan pertolongan. Dia enggak kemana-mana, dia enggak pernah ninggalin kita. Dia bahkan memberikan kekuatan, bahkan memberikan mujizat. Asalkan apa? Kita menghadapi tekanan itu dengan benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, bukan. Jangan melewati hal-hal seperti itu saudara dengan kekuatan kita sendiri. Pasti banyak kecewanya, pasti banyak mutungnya, pasti banyak murtadnya. Jangan. Dengan kita mengandalkan Tuhan dan kita bisa dibilang tuh gandol sama Tuhan, itu tuh membuat kita kekuatan rohaninya kita itu semakin kuat. Gitu saudara-saudara. Jadilah manusia yang tahan banting. Enggak cengengan. Bentur sedikit sama hal tertentu gitu cengeng. Wah, ya susah saudara-saudara. Kita tahu atlet itu ini baru saja olimpiade masih berlangsung sih. Nah kita tahu atlet waktu mau lomba, bilang saja ini Indonesia baru menang di angkat besi 73 kilo. Siapa itu? Rizky Juwaniarsyah ya. Nah saat dia melakukan perlombaan itu di olimpiade, mungkin waktu untuk dia tanding itu mungkin nggak lama, tetapi persiapannya tuh bertahun-tahun sebelum olimpiade ini ada. Orang kalau mau lomba itu persiapannya nggak sehari 2 hari saudara-saudara. Pasti berbulan-bulan, bertahun-tahun dia menyiapkan fisik, menyiapkan mental, menyiapkan semua kemampuannya, skillnya semuanya diasah. Itu semuanya dia siapkan. Untuk apa? Menghadapi perlombaan. Nah waktu menyiapkan itu enggak enak saudara. Enggak ada yang enak saudara-saudara. Tetapi ingat, semua yang kita lakukan, jatuh, kecewa, sakit hati. Tapi saat kita tuh menyerahkan itu sama Tuhan, kita enggak mau seperti itu. Kita menjalani dengan sukacita, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu tuh lama-lama kalau kita lakukan dengan konsisten, pengenalan kita akan Kristus akan tambah. Dan lama-lama kita tahan banting saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang nyinggung kita, hal sepele. Bisa bilang seperti itu. Kita semua anak Tuhan harus memahami bahwa setiap tekanan yang kita hadapi akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Nah ini loh. Dan pengenalan kita akan Kristus akan bertambah. Ayo,
Renungan ini singkat saudara-saudara. Rasa sakit yang kita alami itu berguna. Rasa sakit yang kita alami itu mungkin kita merasa tidak ada faedahnya. Hei, ada faedahnya kok. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi apa yang menjadi maunya Kristus gitu loh. Jadi ayo Bapak Ibu, renungan ini singkat. Kalau Anda mengalami rasa sakit, entah itu di komunitas, entah itu di pekerjaan, entah itu secara ekonomi, tetap pegang teguh iman kita kepada Kristus. Karena hanya Tuhan saja yang bisa nolong. Hanya Tuhan saja yang bisa kasih kekuatan kepada kita. Bertahan, andalkan Tuhan. Dan teruslah bersuka cita. Tidak usah ngomel. Singkat saudara-saudara. Tapi saya percaya saat kita mau melakukan hal ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower lantai 6. Setiap hari Minggu kita ada ibadah jam 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Ayo Bapak Ibu ajak kawan, rekan, saudara untuk bersama-sama beribadah bersama kita. Di bawah ini ada nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Bila Bapak Ibu mengalami ada pergumulan doa, silahkan menghubungi nomor tersebut. Tim kami akan membantu berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu hari ini. Rasa sakit yang kami alami ini Tuhan, itu baik untuk kami. Itu berguna buat kami Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur karena Engkau tetap menopang, menjagai, melindungi kami dalam setiap aspek kehidupan kami yang kami lewati Tuhan. Tuhan terus bimbing kami, terus tegur kami Tuhan. Terus nasihati kami dengan firman-Mu Bapa. Supaya apa yang kami lakukan, kami melangkah tetap sesuai dengan firman-Mu. Saya rindu, angkat tanganmu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus melindungi, menyertai, menjagai dan membimbing engkau dimanapun engkau berada. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.